kode gini berarti sudah mulai. Baik, selamat pagi semuanya ya. Selamat datang di perkuliahan Teori Perencanaan Lanskap. Hari ini kita akan memaparkan materi perkuliahan dengan tema tentang pemetaan, dan hari ini adalah minggu ke-6 ya. Sebentar lagi kita UTS. Jadi silakan semua tugas dan materi dibaca kembali gitu ya. Tugas-tugas yang belum dikumpulkan tolong dikumpulkan. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, Ibu akan mengabsen satu persatu. Yang pertama, Andri Sono Tito Antas. Adri Sono Tito Atas. Kristo MV Dias. Hadir, Bu. Kristo MV Dias. Hadir, Bu. Kristo. Hadir, Bu. Baik, mana videonya? Ini, Bu. Agustinus Barreto. Hadir, Bu. Agustinus Barreto. Hadir. Baik. Kristianus Kurimamba. Kristianus Kurimamba. Agustinus Agung. Hadir, Bu. Agustinus Agung. Hadir, Bu. Donatus Neka Bayu. Donatus Deka Bayu. Nggak ada. Heribertus Jeko. Heribertus Jeko. Novrianus Mali. Hadir, Bu. Hadir. Novrianus Hadir, Bu. Mali. Hadir, Bu. Novrianus Mali hadir, Bu. Diko hadir. Apriliana Erelmelde Arfalaja. Apriliana. Muhammad Syarif Hidayatullah. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Syarif Hidayatullah. Hadir. Hadir, Bu. Muhammad Syarif Hidayatullah. Hadir, Bu. Ya Allah. Andri Argai. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Andri Argai. Hadir, Bu. Sonia Sandra Alfiana Ria. Sonia. Lucia Francisca. Hadir, Bu. Lucia Francisca. Hadir, Bu. Frederica Billy. Hadir, Bu. Frederica Billy. Hadir, Bu. Selviana Seti Tevakolo. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Selviana Seti Tevakolo. Angelica de Araujo. Hadir, Bu. Hadir. Timotius Adriana Jehamin. Roger. Timotius Adriano Jehamin. Alfredo Laubera. Hadir, Bu. Alfredo Laubera. Hadir, Bu. Hadir, Suryanto Nathanael. Adarius Ora. Hadir, Bu. Darius Ora. Hadir, Bu. Hadir. Bertafonius Jemalut. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Bertafonius Jemalut. Hadir, Bu. Andronikus Redemptus. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Andro hadir, Bu. Andronikus hadir, Bu. Andronikus Redemptus Nahat. Hadir, Bu. Adriana Randa Jawa. Hadir, Bu. Adriana Randa Jawa. Hadir, Bu. Ignatius Napa. Ignatius Napa. Elsama Remi Hau. Hadir, Bu. Elsama Remi Hau. Hadir, 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 hadir. Salvianus Jankede. Salvianus Jankede. Awal Laisal Fajar. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Awal Laisal Fajar. Hadir, Bu. Hadir. Mingus, Bu. Tolong. Vicky Jakina Oni Alvina. Hadir, Bu. Deki Jakina One Alvina. Iya, hadir, Bu.
Emmanuel RD Cebout. Albertus Sani Bait. Agustinus Bereseran. Om Roger kasih mati mikrofon dulu Om Roger, beribut sekali. Agustinus Bereseran. Natalia Ade Araujo. Hadir Bu, hadir. Natalia Ade Araujo. Hadir. Hadir Ibu. Domingus Nahak Berek. Ya. Hadir. Domingus Nahak Berek. Hadir Ibu. Gerdenyo de Maya. Ronaldi Kawera Konda. Hadir. Katarina Erneweru. Bu, hadir. Katarina Erneweru. Roger. Roger beribut sekali Roger. Danika Sander Jara. Damanika Sander Jawa. Eduardus Klauleki. Eduardus Klauleki. Oswaldus Erseran. Hadir Bu. Oswaldus Erseran. Alvan Syadat Awie. Alvan tidak ada. Baik, absen telah berakhir ya. Ibu akan memulai, jadi tolong mikrofonnya dimatikan karena materi akan dipaparkan ya. Saya akan mempersingkat waktu karena waktu. Jika sudah terlihat filenya, ya, PowerPoint-nya mohon disampaikan. Belum. Belum, Bu. Sabar. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Baik, Sudah, jika nanti slide-nya atau PowerPoint-nya tidak lanjut atau bergerak ke slide berikutnya, jadi tolong nanti berikan informasi ya. Baik, Bu. Ibu akan mulai ya. Hari ini kita belajar terkait pemetaan ya. Ibu akan nge-review ulang kembali gitu ya. Hari ini terkait dengan pemetaan ya, peta dan pemetaan. Baik, kita masuk ke pendahuluan dulu bahwa kita tahu bahwa jurusan arsitektur lanskap ya belajar tentang ruang atau space. Nah, di sini kita juga harus ketika kita belajar tentang ruang atau space, kita harus memahami yang namanya sifat dan karakteristik gitu ya ruang tersebut gitu ya yang menjadi sebuah klien gitu ya, klien kita di dalam nanti kita akan merencanakan sebuah ruang gitu ya. Nah, di dalam memahami sifat dan karakter sebuah ruang ini kita tentu saja harus melalui proses seperti analisis, kemudian ada klasifikasi, kemudian ada penilaian, kemudian ada sintesis
Nah, dari 4 faktor ini kita akan masuk di dalam memahami tentang posisi geografis. Ya, secara geografis di dalamnya berbagai unsur dan fitur dari muka bumi ini. Jadi di dalam nanti kita menentukan ruang, ya, kita harus melalui 4 proses ini, gitu ya, di dalam membuat sebuah ruang, ya. Nanti di dalam ruang itu ada berbagai unsur dan fitur di muka bumi ini, ya. Karena kita belajar tentang ruang berarti bumi ini, ya. Bumi ini adalah ruang, gitu ya. Nanti tinggal tergantung di dalam nanti Anda menata ruangnya, apakah ini ruang budidaya, apakah ini adalah ruang konservasi. Nah, yang Ibu sudah sampaikan bahwa materi sebelumnya bahwa kita secara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 kita berpedoman di undang-undang tersebut, kita sebagai arsitektur landscape harus bisa mengetahui apa yang menjadi dasar di dalam kita menata ruang. Baik, sebelum di slide berikutnya, Ibu akan menanyakan dulu, apa yang dimaksud dengan peta? Ada yang masih ingat? Coba dari antara kalian mahasiswa, ada yang masih ingat materi tentang pemetaan, apa definisi dari peta? Halo? Halo? Ada yang paham tentang atau masih ingat tentang peta? Apa itu peta? Gambaran permukaan bumi. Coba Bu. dari kalian, ada yang masih ingat terkait dengan mata kuliah Sistem Informasi Geografi dan Penginderaan Jauh? Apa yang dimaksud dengan peta? Gambaran permukaan bumi, Bu. Gambaran dari unsur-unsur alam. Gambaran dan permukaan bumi. Satu-satu, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Halo? Bu, Ya, peta teman-teman. suatu gambaran dari Ya, unsur-unsur apa yang alam. maksud Bu. dengan peta? Gambaran dari unsur-unsur alam buatan manusia yang berada di permukaan bumi atau Terus? bawah permukaan. Oke, yang lainnya? Saya, Bu. Peta Halo? adalah gambaran. Saya, Bu. Peta adalah gambaran Siapa seluruh ini? muka bumi. Aduh, Atas nama Deki, siapa? Bu. Deki. Ya, peta adalah gambaran seluruh muka bumi baik terletak di atas maupun di bawah Terus? permukaan bumi yang disajikan dalam sebuah bidang datar dengan proyeksi dan skala tertentu. Ini dihafal apa dimengerti, ya. Baik, itu ada beberapa teman yang memberikan pendapat terkait dengan peta. Jadi jangan sampai lupa, gitu ya. Anda sudah walaupun melewati semester 5, di dalam nanti Anda bekerja atau nanti Anda skripsi atau Anda nanti proses ini perkuliahan selanjutnya, tidak bisa tidak boleh lupa yang apa itu peta, karena peta ini penting buat arsitektur landscape, gitu ya, untuk memahami sebuah ruang, ya, ada kalanya itu dibuat dalam skala besar dan diperkecil atau diproyeksi di dalam sebuah peta. Nah, di peta itu kan tadi ada yang mengatakan bahwa didatarkan, gitu ya, dengan menggunakan simbol-simbol, ya, yang simbol ini diketahui oleh semua orang dan menjadi standar, gitu ya, sehingga di dalam Anda membuat pemetaan itu harus tahu, gitu ya, proyeksi, kemudian simbol-simbol, kemudian terkait dengan apa dulu namanya, ini skalatis, gitu ya, legenda dan semuanya. Nah, itu harus Anda pahami, gitu ya. Kemudian Ibu lanjutkan, baik. Bentar. Nah, jadi Ibu ingin menyampaikan kembali bahwa peta adalah suatu representasi atau gambaran unsur-unsur atau kenampakan-kenampakan abstrak, objek-objek yang dipilih dari permukaan bumi atau
yang ada kaitannya dengan permukaan bumi dan umumnya digambarkan pada satu bidang yang datar, yang diperkecil atau diskalakan. Ini menurut International Cartography Association 1973. Ini definisi dari peta, ya. Kemudian ada beberapa juga definisi dari peta adalah gambaran sebagian atau seluruh muka bumi, ya, baik yang terletak di atas maupun yang di bawah permukaan dan disajikan pada bidang datar pada skala dan proyeksi tertentu atau secara matematis. Nah, karena dibatasi oleh skala dan proyeksi, maka peta tidak akan bisa pernah lengkap atau sedetail dari aslinya atau bumi kita. Nah, karena itu diperlukan penyederhanaan dan pemilihan unsur yang akan ditampilkan dalam peta. Jadi kita tahu bumi ini sangat luas, sehingga di dalam peta juga punya kekurangan, ya. Tidak semua bisa ditampilkan di dalam peta, tergantung tujuan peta Anda ingin peta seperti apa, peta tematik atau peta RBI, ya, itu tergantung dari si pembuat peta. Oke, kemudian Ibu bisa simpulkan, ya, untuk mempermudah Anda di dalam membuat mendefinisikan peta, yaitu peta adalah sebuah gambaran di bidang datar, kemudian diskalakan dan menggunakan simbol-simbol tertentu. Jadi 3 ini menjadi kunci, ya, di dalam definisi peta. Jadi jangan lupa ada bidang datar, diskalakan, kemudian terdapat simbol-simbol. Itu adalah definisi dari peta. Ya, jangan lupa lagi, ya, ini sudah kedua kali. Nah, simbol peta ini, ya, berdasarkan bentuk atau kenampakan secara geografi diwakili ada simbol titik, ada simbol garis, ada simbol area. Jadi jangan sampai kalau simbol titik apa? Biasanya contohnya apa? Kita bisa melihat lokasi kota, pelabuhan, mercusuar, lokasi tambang dan sebagainya. Sedangkan simbol garis biasanya digunakan untuk penggambaran jalan, sungai, jalan kereta api, jalur penerbangan, arah angin, topografi, dan sebagainya. Sedangkan simbol area itu seperti kawasan-kawasan, misalnya perkebunan, kawasan misalnya konservasi, kemudian kawasan hutan, kemudian kawasan administrasi, kemudian elevasi. Ini terkait dengan simbol, gitu ya. Jadi simbol ini utama itu ada simbol titik, garis, dan area. Nah, berdasarkan wujudnya simbol dibagi menjadi 3, yaitu simbol vektorial, simbol geometrik, dan simbol huruf, gitu ya. Nah, di dalam simbol vektorial ini seperti apa, Bu? Kemudian geometrik apa perbedaannya? Nanti Ibu perlihatkan. Maaf, ini adalah simbol yang tadi yang terdiri dari 3, ya, yaitu vektorial, ya. Coba Anda perhatikan di slide ini di PowerPoint, kemudian geometrik, kemudian huruf, gitu ya. Jadi kalau vektorial itu misalnya dia lebih real, sedikit real. Kalau sekolah misalnya itu dia bangunan, jadi dia bentuk rumah, ya. Kemudian kalau geometrik, gitu ya, untuk yang titiknya itu dia hanya segi 4 atau bentukan-bentukan ruang. Tetapi kalau huruf ya tulisan, gitu ya. Tulisan A, B, C, D itu, kemudian S sekolah, P pelabuhan, M mercusuar. Itu ada 3 cara, ya, simbol peta. Kemudian kalau garis, misalnya tadi jalan kereta api berupa titik-titik nyambung, lurus kalau batas hutan. Kemudian secara huruf batasnya, ya, sampai di area, ya. Di area, ya, ada sawah, ada hutan, ada kebun. Itu tergambarkan, misalnya kalau sawah nanti bentuknya seperti apa, bedanya sama hutan sama kebun apa, itu terlihat. Begitu juga geometrik untuk sawah, hutan, kebun, begitu juga dengan huruf, gitu ya. Nah, itu kemudian klasifikasi peta. Nah, ada yang masih ingat nggak klasifikasi peta? Ada berapa klasifikasi peta? Halo? Ada berapa klasifikasi peta? Halo? Ini Ya, nggak Bu. ada lagi yang kuliah. Ada, Bu. Nah, klasifikasi peta, coba sebutkan misalnya berapa jenis penggolongan peta, ya.
Kalau yang ukuran kecil berapa, yang ukuran besar dari segi ukuran ya. Standarnya berapa? Kalau Ada yang masih ingat? Kenapa? ya Bu, Ya. kalau Nah, hal-hal seperti ini sepele ya, tapi Anda kalau yang mengerjakan dulu, Ada mengerjakan 5. benar-benar dalam pembuatan peta, saya rasa pasti akan ingat ya, karena pada saat nanti Anda merencanakan di studio perencanaan semuanya terskalatis. Ya, kapan saya akan menggunakan skala 1:1000, kapan saya akan menggunakan skala 1:10.000, kapan saya menggunakan 1:1 juta. Nah, itu tergantung dari ya si pembuat peta, skala ruangnya sebesar apa, ya. Ada 5 Bu, Oke. klasifikasi peta ada 5 Bu. Jadi berdasarkan skala ya, minimal itu ada 4, yaitu peta skala besar yaitu 1:10.000, itu lebih besar dari 1:10.000. Nah, ini berarti petanya itu sangat terlihat gambaran di permukaan bumi. Ya, semakin kecil skalanya ya, dia semakin besar angkanya, yaitu 1:1 juta. Berarti misalnya kalau Anda membuat peta Indonesia ya, biasanya menggunakan peta lebih dari 1:1 juta, karena kalau cuma 1:10.000 yang terlihat misalnya hanya Kota Malang gitu ya, itu pun masih tidak terlihat. Jadi semakin luasan tempat Anda untuk memproyeksikan, maka skalanya juga semakin dia kecil gitu ya. Artinya kalau se-Indonesia yang terlihat hanya bentuk-bentukan dari provinsi 1:1 juta tersebut. Oke, itu berdasarkan skala. Kemudian berdasarkan tujuan, yaitu untuk ilmu pengetahuan, untuk informasi umum, dan untuk wisata atau tourism. Kemudian berdasarkan isinya ada peta rupa bumi. Ya, ingat ya, peta rupa bumi seperti topografi, land use, sungai, jalan, dan sebagainya. Sedangkan peta tematik yaitu satu tema tertentu, misalnya peta curah hujan gitu ya, peta tanah. Nah, itu peta tematik. Kemudian peta komposit yaitu peta overlay dari berbagai penggunaan lahan gitu ya. Jadi di overlay misalnya peta curah hujan, topografi, ketinggian, di overlay dengan land use, dengan land cover gitu ya. Nah, itu adalah peta komposit atau overlay. Kemudian itu berdasarkan skala, berdasarkan tujuannya. Kemudian ini Anda perhatikan di PowerPoint ada beberapa contoh tadi yang Ibu sampaikan. Ya, di Sumatera ya. Nah, ini Anda bisa lihat gitu ya, ada beberapa simbol peta ya di dalam peta. Kemudian ini juga ada peta Indonesia khususnya untuk memetakan keberadaan ikan-ikan di lautan gitu ya. Kira-kira di daerah Indonesia ya, kita tahu negara kita adalah negara maritim gitu ya. Luasannya sangat luas untuk pesisir gitu ya. Jadi kita bisa tahu di mana keberadaan jenis ikan tertentu ya, lebih banyak di daerah mana gitu ya, dan jenisnya apa sampai besar-besar ikan jenisnya. Kemudian di dalam penulisan keterangan peta ada beberapa prinsip ya, ada beberapa prinsip yang harus diketahui ya. Yang pertama adalah wilayah administrasi dan nama tempat biasanya berwarna hitam ya. Ibu sampaikan dulu di materi semester ganjil sebelumnya ya, bahwa di dalam membuat peta itu tidak sembarangan. Kita punya standar itu secara internasional. Jadi walaupun Anda membuat peta di Indonesia, kemudian Anda dibaca oleh orang luar selain Indonesia, itu bisa paham. Ini simbolnya untuk apa gitu ya. Kemudian nama bentuk relief seperti pegunungan, bukit adalah dengan tipe huruf italik warna hitam. Ya. Kemudian nama perairan dicetak dengan tipe huruf italik warna biru. Jadi kalau Ibu sampaikan bahwa warna dasarnya ada 3, ada sekitar 5 ya, merah, biru, kemudian kuning, hijau, kemudian putih itu awan gitu ya. Nah, itu simbol-simbol atau warna yang digunakan standar. Jadi walaupun orang lain membaca peta Anda itu akan paham.
Jadi tapi catatannya bahwa setiap instansi ya, misalnya Anda kalau bergerak di dunia tata ruang, misalnya contohnya di dinas yang membuat sebuah peta land use atau peta lainnya, maka memiliki standar bisa saja berbeda. Nah, ini adalah contoh di mana simbol-simbol tersebut di dalam sebuah peta, gitu ya. Ini skala 1:45.000, gitu ya. Satu wilayah atau kawasan. Di sini kita bisa lihat dari segi yang coklat itu ada kampung, gitu ya. Yang kemudian kontur, gitu ya, yang warna hitam garis-garis tipis. Kemudian ada batas administrasi yang agak tebal warna hitam. Kemudian ada hutan yang warna hijau tua ya. Kemudian sawah. Sawah ini karena dia tergenang air jadi diberikan seperti gambar biru tetapi tidak terlalu biru gitu ya. Artinya pertanian yang digenangi oleh air. Kemudian ada hutan belukar warna hijau muda. Jadi misalnya apakah di sana semak dan sebagainya. Nah, ini adalah warna atau simbol yang Anda akan gunakan. Itu contoh. Kemudian ini adalah beberapa batas di daerah Cianjur, ini di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat ada beberapa kabupaten, kemudian di dalam kabupaten itu ada beberapa kelurahan gitu ya, dibatasi yang simbol-simbol yang termasuk garis, ada jalan kereta api, ada warna merah, itu adalah jalan gitu ya, ada jalan primer, sekunder, tersier. Nah, ini adalah batasan sebuah misalnya kabupaten atau kecamatan. Nah, skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik sembarang dan peta dengan jarak horizontal kedua titik tersebut di permukaan bumi dengan satuan ukuran yang sama. Nah, di dalam Anda nanti menyatakan sebuah skala di peta ya, ada tiga cara, yaitu skala numeris, skala dengan kalimat, kemudian skala dengan grafis. Kalau kebanyakan kita menggunakan umumnya orang umum lebih enak atau lebih mudah membacanya dengan skala numeris, yaitu 1:50.000. Tetapi ada beberapa kalau di luar negeri kebanyakan dia menggunakan skala dengan kalimat juga ada, yang inci, 1 inci to 1 mil gitu ya, itu agak harus mengkonversi lagi, itu agak susah. Jadi memang yang banyak digunakan adalah skala numeris untuk orang awam, tetapi untuk orang arsitektur landscape menggunakan dua, yaitu skala numeris dan skala grafis. Kenapa? Skala grafis ini dia hanya berupa warna hitam gitu ya, balok gitu. Nah, ini penting gitu ya, kalau di arsitektur berbentuk spasial, jadi terlihat, oh ini dengan sampai ke A ke B, titik A ke B itu luasannya sekitar sekian atau panjangnya sekian. Itu lebih mudah dibandingkan dengan numeris. Sehingga tapi dua hal ini penting berada di dalam sebuah peta. Nah, proyeksi peta ya berdasarkan bidangnya ada 3, yaitu proyeksi azimutal atau zenital, kemudian proyeksi kerucut dan proyeksi silinder. Nah, kita bisa lihat langsung dari gambarannya. Ini yang azimutal, kemudian ada kerucut, kemudian ada silinder. Yang kebanyakan kita gunakan adalah silinder, gitu ya. Sehingga petanya lebih mudah untuk dilihat. Nah, kemudian di dalam kedudukan Nah, di sini ada beberapa, yaitu yang pertama proyeksi normal, kemudian proyeksi miring dan proyeksi transversal, ya. Di sini kita bisa lihat contohnya. Nah, ini gambarnya terlihat enggak? Nah, yang transversal ya, agak lama ya. Nah, ini ada 3 cara di dalam kedudukan sumbu proyeksi dan sumbu bumi. Jadi kalau kita tahu bumi itu bulat, tetapi kita membuat suatu bidang yang datar, sehingga caranya gimana kita memberikan antara sumbu bumi dan sumbu proyeksi gitu ya. Jadi ada yang di atas seperti ini, kemudian ada yang miring gini, kemudian ada yang transversal ya. Oke, kita lanjutkan bahwa di dalam proyeksi universal transfer monocular atau UUTM ya, kita sering kalian harus tidak unfamiliar atau Anda harus sudah mulai familiar yang namanya UTM. Nah, proyeksi UTM ini dibuat di Amerika oleh Army sekitar tahun 1940-an ya. Yang sifat-sifat proyeksi UTM adalah yang pertama adalah proyeksi ini adalah proyeksi transverser meraktor yang memotong bola bumi pada 2
buah merdian atau garis bujur. Ya, nanti di dalam pemetaan Anda akan kenal yang namanya garis bujur dan garis lintang. Nah, di daerah di antara dua merdian ini disebut zona. Jadi antara potongan bujur ini kiri kanan, maka di tengah ini adalah zona, ya, terbagi menjadi ruang. Nah, zona ini yang menjadi ruang. Nah, lebar zona untuk bumi ini ada 6 ya, dibagi menjadi 60 zona. Ya, dibagi menjadi 60 zona di seluruh dunia ya. Kemudian satuan ukuran digunakan adalah meter ya. Jadi kalau di dunia ada 60, Indonesia punya berapa? Gitu ya. Kemudian ini kita lihat dari pembagian zona tersebut. Ini secara meter ya. Ini secara meter. Nanti Anda bisa lihat di slide. Nah, untuk Indonesia ya, untuk pembagian peta itu ada dinasnya ya tertentu yang punya wewenang, yaitu kalau dulu Bakur Surtanal, sekarang itu geospasial gitu ya, dimana dinyatakan bahwa Indonesia itu terdiri dari 9 zona ya. Masih ada yang ingat ya bahwa Indonesia dimulai dari bujur 90 bujur timur sampai 144 bujur timur dengan batas lintang 10 lintang utara sampai 15 lintang selatan. Jadi kalau di luar dari bujur timur dan luas lintang ini, maka itu bukan di Indonesia. Maka pertama pada saat Anda membuat peta, tentukanlah zonasinya ya. Misalnya Malang berada di bujur berapa dan ada di lintang berapa. Nah, itu disesuaikan dulu. Memang yang membantu Anda salah satunya adalah GPS. Gitu ya, di GPS itu Anda bisa tampilkan. Nah, nanti Anda menyesuaikan dengan peta yang sudah ada gitu ya, baik itu Google Earth maupun peta lainnya di Citra. Nah, ini sangat penting karena kalau Anda membuat georeferencing gitu ya, ketika ini belum sesuai dengan wilayah Indonesia, maka itu tidak akan pernah sama gitu. Bisa aja misalnya Anda buat 91 bujur timur, itu sudah bukan di negara kita, tetapi ada di zona yang lain. Ya, untuk UTM ini memang cocok untuk daerah tropis gitu ya, karena kita memang berada di lintang kalau kita tahu di garis khatulistiwa ya, sehingga sangat cocok. Nah, ini ada beberapa contoh dalam penggunaan peta dalam perencanaan. Nih ya, ini adalah peta yang Ibu buat. Ini peta adalah di Sulawesi ya. Ini peta-peta di Sulawesi, ada peta tanah, ada peta administrasi, kemudian ada peta tata guna lahan gitu ya. Jadi ketika nanti Anda merencanakan sebuah kawasan yang besar, tentu saja peta itu sangat membantu Anda. Nah, ini contoh peta dalam perencanaan ya, agak tidak terlihat berat ya. Sangat berat. Nah, baik nanti karena ini sepertinya internetnya agak susah ya. Nah, ini ada contoh ya peta tata ruang di kota Ibu ya, di tempat Ibu gitu ya. Ini contohnya ya. Jadi nanti ketika Anda merencanakan sebuah kawasan atau wilayah ya, gunakanlah peta dasar ya. Peta dasar itu kemudian Anda olah menjadi beberapa jenis peta tematik dan sebagainya. Dan kemudian ini ada peta untuk block plan gitu ya, block plan. Dari peta tersebut Anda bisa konversikan ke block plan gitu ya, rencana ruang yang Anda akan buat. Kemudian dari rencana ruang tersebut akan dibuat dalam site plan. Akan lebih mudah gitu karena terukur yang Anda buat gitu dengan adanya pemetaan. Ini apabila skalanya memang besar gitu ya. Dengan demikian materi hari ini ya, semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktunya, dan tugas akan Ibu upload segera gitu, dan kemudian juga materi hari ini juga Anda bisa dapatkan ya di Google Classroom. Dengan demikian kita akhiri perkuliahan ini. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu.